Halo teman belajar, welcome to Isis Yurika YouTube channel. Kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang penalaran matematika untuk persiapan UTBK SNBT di tahun 2024. Sudah siap? Yuk simak videonya sampai habis ya. Di sini ada soal yang pertama. Sebuah biang lala di taman hiburan memiliki 36 kabin penumpang. Setiap kabin hanya boleh diisi oleh 2 orang dewasa atau 1 orang dewasa dan 2 anak-anak. Berikut adalah daftar harga tiket biang lala tersebut. Untuk hari Senin sampai Jumat, anak-anak dikenakan tarif Rp Rp20.000 dan untuk dewasa dikenakan tarif Rp Rp30.000. Dan untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur, untuk anak-anak dikenakan tarif Rp Rp35.000 dan untuk yang dewasa dikenakan tarif Rp Rp50.000. Jika pada jam 18.30 di hari Minggu, setengah kabin diisi oleh anak-anak dan seluruh kabin tidak ada yang kosong, kira-kira jumlah pendapatan maksimum taman hiburan dari biang lala yang mungkin diperoleh pada saat itu adalah berapa? Pada soal pertama, ada sebuah biang lala di taman hiburan sedang beroperasi, di mana satu biang lala ini berisi 36 kabin, di mana untuk satu kabinnya hanya boleh diisi 2 orang dewasa atau 1 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Dengan tarif tiket per orangnya ditentukan oleh hari dan keterangannya, di mana untuk hari Senin sampai Jumat anak-anak dikenakan tarif Rp Rp20.000 dan untuk dewasa dikenakan tarif Rp Rp30.000. Dan untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur, anak-anak dikenakan tarif Rp Rp35.000 dan untuk yang dewasa dikenakan tarif Rp Rp50.000. Dan untuk keterangan selanjutnya pada soal nomor 1, di mana pada hari Minggu pukul 18.30 atau jam setengah 7 malam sedang beroperasi full, maksudnya dipakai semua, satu biang lala itu penuh, di mana setengah biang lalanya sama dengan 18 kabin itu berisi anak-anak. Ingat ya, syarat yang pertama tadi, satu kabin hanya boleh berisi 2 orang dewasa atau 1 dewasa dan 2 orang anak-anak. Artinya untuk yang 18 kabin ini 2 anak-anak dan 1 dewasa. Nah, pada soal yang nomor 1 yang diminta adalah pendapatan maksimum. Artinya ketika pendapatan maksimum, lihat yang paling banyaknya. Karena yang 2 anak-anak dan 1 dewasa ini sudah terpakai di 18 kabin, sudah mengisi 18 kabin, maka untuk 18 kabin selanjutnya adalah berisi 2 orang dewasa setiap kabinnya. Dewasa. Bagaimana cara menentukannya? Kita akan menentukan jumlah seluruh orang yang ada di dalam satu biang lala. Caranya yaitu yang pertama 18 kita kalikan dengan 2 ditambah dengan 1. Jadi yang 2 ini yang anak-anak, satunya yang dewasa. Maka menghasilkan 36 anak-anak dan 18 dewasa. Nah, 18 dewasa. Dan untuk yang 18 kabinnya, 18 kabin selanjutnya ya, 18 dikalikan dengan 2 orang dewasa, maka menghasilkan
36 orang dewasa. Ingat keterangannya tadi bahwa jika yang ditemukan atau yang ditentukannya adalah hari Minggu, maka tarif yang dikenakan pun pada hari Minggu dengan keterangan masing-masing anak-anak dan dewasa dengan tarif yang berbeda. Maka kita akan menghitung masing-masing tarifnya dulu. Masing-masing tarifnya, atau kita lebih mudahnya dulu, kita kumpulkan dulu yang dewasa dengan dewasa, anak-anak dengan anak-anak. Maka untuk 36 dewasa ditambah dengan 18 dewasa, lalu menghasilkan 54 dewasa. Setelah ini baru kita kalikan dengan tarifnya. Maka ditulislah bahwa total pendapatan sama dengan, kita tulis bawah ya, 54 dewasa dengan tarif berapa? Rp 50.000. Rp50.000 ditambah dengan jumlah anak-anak tadi 36 ya, 36 anak-anak dikalikan dengan tarifnya pada hari Minggu yaitu Rp35.000. Maka menghasilkan untuk yang dewasa pendapatan yang didapati adalah Rp2.700.000. Dan untuk yang dari anak-anak didapatkan Rp 1.260.000. Maka total pendapatan pada saat itu adalah Rp 3.960.000. Nah, untuk soal yang nomor 2, di sini ada tentang premi asuransi kesehatan. 2 orang karyawan swasta mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dengan besar premi yang sama. Guna membayar premi asuransi tersebut, karyawan A yang memiliki gaji Rp 6 juta rupiah akan dikenakan potongan gaji sebesar 4%. Sedangkan untuk karyawan B dikenakan potongan gaji sebesar 6%. Pertanyaannya adalah tentukan berapakah gaji karyawan B. Nah, pertanyaannya adalah tentukan berapakah gaji karyawan B. Maka kita mencari terlebih dahulu hubungan premi asuransi kesehatan dengan persentasenya. Di mana untuk menghasilkan premi asuransi kesehatan itu sama dengan gaji dikali dengan persentase. Ingat ya, catatan yang pertama bahwa besar premi asuransi kedua karyawan, yaitu karyawan A dan B, sama besar. Artinya nanti kita akan menulis bahwa premi karyawan A sama dengan premi karyawan B. Seperti itu ya. Nah, di sini karena premi karyawan A sama dengan premi karyawan B, maka gaji dikali dengan persentase karyawan A sama dengan gaji dikali persentase karyawan B. Kita buat semisal bahwa gaji karyawan B, kita buat semisalnya adalah X, ya kan? Nah, maka kita buat persamaannya, premi karyawan A, maka 6 juta kita kalikan dengan
4% atau 4/100 sama dengan gaji karyawan B yaitu X dikalikan dengan persentasenya yaitu 6% atau 6/100. Maka cara menghitungnya kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini nolnya ada 2, kita hapus ya, 2. Maka sisa 60.000 dikali 4. Maka hasilnya adalah 240.000. Sama dengan ini dibuat kalau dibagi maka menjadi 0, maka X dikali dengan 0,06. Itu ya. Nah, ini di setiap perkalian, setiap ada perkalian maka ada pembagian, maka kita akan buat X sama dengan 240.000 dibagi dengan 0,06. Maka kita buat X sama dengan 240.000 dibagi dengan 0,06. Tadi jika bentuknya dia perkalian, maka nolnya akan menghilang ya. Nah, jika dalam pembagian, maka akan bertambah nolnya. Nah, di sini 0,06 ada 2 angka di belakang koma. Maka nolnya akan bertambah 2. Maka X sama dengan 24 juta dibagi dengan 6. Maka nilai X sama dengan 4 juta. Maka besar gaji karyawan B adalah gaji karyawan B adalah Rp 4 juta rupiah. Itulah tadi beberapa soal tentang penalaran matematika untuk persiapan UTBK SNBT tahun 2024. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya ya, dan bisa diterima di PTN yang kalian inginkan. Semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.